warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Seperti sudah bisa diduga, akhirnya nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Anies Baswedan ini menjadi nama yang paling banyak diusulkan oleh DPW atau Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem yang saat ini seperti kita ketahui bahwa Partai Nasdem kan sedang menyelenggarakan Rakernas, dan salah satu yang menjadi agenda utama dan banyak ditunggu-tunggu serta menjadi sorotan media adalah siapa yang akan dipilih atau diusulkan oleh para pengurus wilayah ini untuk diusung pada Pilpres 2024 nanti. Dan seperti kita ketahui, pengurus wilayah ini diminta untuk mengajukan 5 nama, boleh berasal dari internal maupun dari eksternal, dan nama-nama inilah nanti setelah dikerucutkan menjadi 3 nama akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk diresmikan menjadi calon presiden yang akan diusung oleh Nasdem dan kemudian didiskusikan dengan mitra koalisi, karena sampai sejauh ini kan memang dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni presidensial threshold 20%, Nasdem itu tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri karena Nasdem saat ini memiliki 59 kursi di DPR RI. Jadi jauh dari persyaratan, masih jauh dari persyaratan, yakni 115 kursi. Dari nama-nama yang diusulkan itu, nama Anies Baswedan diusulkan oleh mayoritas DPW Partai Nasdem, yakni sebanyak 32 DPW. Ini 32 DPW ini kalau kita menghitung berdasarkan nama Anies, baik apakah itu ada di urutan pertama atau di urutan kedua atau urutan ketiga misalnya begitu, karena memang disebutkan tadi boleh memilih 5 nama. Tetapi kalau yang berada di urutan nomor 1, yakni Anies Baswedan disebut nomor pertama kali oleh DPW Nasdem itu terdiri dari 21 DPW. Ini menunjukkan betapa Anies ini mendapat dukungan yang sangat luas dari DPW di seluruh Indonesia. Nama Anies misalnya disebut dalam nomor 1 itu oleh Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Sementara nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, itu disebut pertama kali oleh 5 DPW, yakni DPW Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Di luar itu ada sejumlah nama-nama lain yang muncul ini, yakni Prananda Surya Paloh, ini putra Pak Surya Paloh, itu disebut oleh 2 DPW, yakni Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Kemudian DPW Sulawesi Tengah itu menyebut nama salah satu petinggi Nasdem yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR, Lestari Murdiat, ini yakni Sulawesi Tengah. Kemudian ada Siswono Yudosodo disebut oleh DPW Sumatera Utara. Tuan Guru Bajang itu Nusa Tenggara Barat, Andika Perkasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Ali itu DPW Sulawesi Selatan. Sementara nama Surya Paloh sendiri ternyata juga masih disebut, yakni oleh DPW Kalimantan Tengah. Apakah dengan disebutnya nama Anies sebagai calon kandidat yang paling banyak dikendaki oleh pengurus DPW ini, otomatis Anies Baswedan itu akan menjadi kandidat dari Partai Nasdem? Aturan mainnya tidak seperti itu, karena seperti dikatakan oleh Sekjen Partai Nasdem yang sekarang juga menjadi steering committee dari Rakernas itu, nama-nama ini nanti akan dipilih secara definitif, itu setelah sampai kepada Ketua Umum, serahkan pada Ketua Umum, dipilih secara definitif dan kemudian akan didiskusikan dengan mitra koalisinya, itu kata Johnny G. Plate ya. Dan tetapi kalau kita sejak awal mengikuti dinamika yang berkembang di Partai Nasdem, munculnya nama Anies Baswedan yang mendominasi pencapresan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Kenapa? Karena nama-namanya memang sudah sejak awal sudah disebut-sebut oleh sejumlah DPW. Selain itu, Anies ini kalau di Partai Nasdem boleh dibilang masuk dalam darah biru, karena dia termasuk orang yang katakanlah punya andil dalam pendirian Nasdem, meskipun itu bukan sebagai partai politik.
Anies ini tercatat menjadi salah satu deklarator pada waktu Nasdem sebagai ormas. Tetapi ketika Nasdem kemudian berubah menjadi partai politik, Anies tidak bergabung di Nasdem. Kendati begitu, kedekatan dia dengan Pak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga para pengurus yang lain, terutama nih saya kira ini jaringan alumni HMI atau KAHMI ini sangat sangat kuat ya. Karena itu tidak mengejutkan kalau kemudian nama Anies yang muncul. Tapi yang jadi pertanyaan itu, apakah nama Anies ini nanti tetap akan menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk menjadi capres yang didiskusikan dengan mitra-mitra koalisi. Saya kira ini yang menarik untuk kita bahas ya. Tapi saya kira hampir dapat dipastikan Anies ini akan menjadi salah satu nama di antara 3 nama. Sebelumnya kan disebut-sebut namanya yang menonjol itu adalah Anies Baswedan, Ganjar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan kemudian juga ada nama Panglima TNI yang saat ini masih menjabat, yakni Andika Perkasa. Tapi ternyata kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul, ternyata nama Andika Perkasa ini hanya disebut untuk urutan pertama kali adalah oleh DPW Yogyakarta. Dan sementara kalau kita lihat malah nama putra Pak Surya Paloh, Prananda Surya Paloh malah disebut oleh 2 DPW. Apakah dengan begitu Nasdem masih akan tetap mengusung 3 nama, yakni Anies Baswedan, Ganjar, atau Andika Perkasa? Ini yang saya kira menarik untuk kita tunggu. Tapi hampir dipastikan saya kira tidak mungkin kalau nama Anies ini dicoret ya dari pencapresan Nasdem, karena dengan munculnya nama Nasdem ini kan sebenarnya ada 2 keuntungan yang diperoleh oleh Partai Nasdem, yakni kalau melihat kita dari survei-surveinya yang cukup tinggi dan juga antusiasme dari para DPW untuk mendukungnya, ini diperkirakan dengan mengusung nama Anies saja itu Nasdem sudah dipastikan dapat yang disebut namanya sebagai kotel efek atau efek kibaran ekor jas. Ini apa artinya? Ini adalah sebuah teori dalam voting behavior, dalam perilaku dari para pemilih itu. Biasanya sebuah partai itu akan mendapat limpahan suara dari seorang kandidat yang dipilih ya atau yang didukungnya. Misalnya pada Pilpres yang lalu pada 2024 PKS, mohon maaf maksud saya pada Pilpres 2019 PKS itu dapat limpahan kotel efek ketika dia mendukung Prabowo dengan Sandi yang maju melawan Pak Jokowi dengan berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Jadi, tapi apakah itu merupakan kotel efek dari Prabowo? Saya kira kalau lihat dari beberapa exit poll-nya menunjukkan bahwa pemilih-pemilih Islam itu, pemilih Islam kanan, Islam perkotaan itu lebih cenderung memilih PKS. Sementara Gerindra sendiri juga mendapat kotel efek dengan diajukannya 2 paket presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden, jadi Prabowo dan Sandiaga Uno. Nah, saya kira kalau kemudian mengusung 3 nama ini, Anies, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga nanti katakanlah Andika atau siapapun nanti yang nama ketiga, Nasdem ini juga pasti berharap dia mendapat limpahan ekor jas atau kotel efek tadi. Nah, tetapi yang sekarang yang menjadi menarik, apakah Ganjar Pranowo ini tetap bersedia dicalonkan oleh Partai Nasdem, karena belakangan ini kan memang ada suara-suara sumbang karena apa? Karena Ganjar ini kelihatannya ada kecenderungan dia untuk mulai mencari kendaraan lain setelah dia ditolak oleh PDIP, atau sebenarnya tepatnya bukan ditolak, karena sejauh ini memang belum ada penolakan terhadap Ganjar, tetapi kita tahu sama-sama bahwa PDIP itu sejauh ini masih tetap akan mengusung Puan Maharani sebagai calonnya. Itu mengapa saya menyebut calon, karena ini belum pasti apakah Puan Maharani akan diusung sebagai calon presiden atau diusung sebagai calon wakil presiden. Nah, melihat yang terjadi belakangan ini, kelihatannya Ganjar itu cukup berhati-hati ya kepada media, misalnya ketika ditanya soal kemungkinan dia bakal dicalonkan oleh Partai Nasdem, dia kepada media dia menyebutkan bahwa dia itu di PDIP, artinya dia itu kader PDIP. Jadi ini semacam sinyal dari Ganjar kepada PDIP bahwa dia ini tidak balelo kepada PDIP dan masih berharap akan diusung oleh PDIP.
Karena kita tahu ya belakangan ini ketika Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati kelihatan kembali hubungannya mesra kembali, banyak yang menduga-duga ini jangan-jangan ini ada upaya dari Jokowi untuk mengajuk hati Megawati sehingga nanti dia bisa mencalonkan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Puan Maharani. Misalnya seperti itu. Tapi oke, kita kembali lagi ke soal Anies Baswedan. Soal Anies Baswedan ini kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa sejak Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk, Koalisi Indonesia itu terdiri dari Golkar, PAN, dan P3, itu hampir dipastikan bahwa peluang Anies untuk diusung oleh PAN dan P3 itu menjadi menipis. Mengapa? Karena sebelumnya diperkirakan Anies ini akan diusung oleh Nasdem, P3, dan PAN. Nah, dengan munculnya Koalisi Indonesia Bersatu dan apalagi kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ditarik oleh Jokowi menjadi ke dalam kabinet menjadi Menteri Perdagangan, peluang ini semakin tertutup. Nah, apakah dengan munculnya nama Anies sebagai figur yang paling dikehendaki oleh pengurus wilayah sebagai calon presiden ini bisa menghidupkan kartu Anies kembali. Nah, dengan siapa Nasdem ini akan berkoalisi? Kalau lihat situasi yang seperti sekarang, apalagi kemarin kelihatan komposisi ketika pasca reshuffle, peluang yang paling mungkin itu adalah berkoalisi dengan PKS dan dengan Demokrat. Dengan dimunculkan namanya Anies oleh Partai Nasdem, setidak-tidaknya muncul asa dari Anies bisa mendapatkan tiket pada pencapresan. Walaupun sebenarnya kita tahu sekarang ini kelihatannya dengan berbagai cara Jokowi maupun kepentingan-kepentingan politik yang berada di belakang Jokowi yang sering kita sebut oligarki ini berusaha keras untuk membendung Anies jangan sampai mendapat tiket dalam pencapresan. Kita masih akan menunggu ya. Ini sudah jelas nama Anies diusung paling banyak oleh pengurus wilayah. Apakah kemudian Surya Paloh juga punya pandangan dan kalkulasi yang sama, kalkulasi politik yang sama dengan para pengurus. Tapi kan kemarin dia sudah memberikan sinyal ketika menyampaikan pidato, kan dia menyatakan bahwa dia akan independen dalam mengajukan sebagai capres, tidak mau didikte oleh lembaga-lembaga survei, dan dia juga tidak ingin terjadi monopoli itu dalam pencapresan. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.